semuanya, perkenalkan, saya Monang Sitinjak dari Universitas Negeri Medan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membawakan materi kepada kita semua mengenai dasar-dasar konstruksi kuda-kuda dan hubungan atap. Hal ini merupakan salah satu dari bagian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran Menggunakan Visual 3D SketchUp pada pekerjaan konstruksi kayu. Pada pekerjaan skripsi ini, saya dibimbing oleh Ibu Dr. Kinanti Wijaya, MSc. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pemaparan materi. Baiklah, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konstruksi kuda-kuda. Yang dimana, sebelum memasuki mengenai konstruksi kuda-kuda, kita perlu lebih dahulu mengetahui pengertian dari konstruksi kuda-kuda itu sendiri. Jadi, konstruksi kuda-kuda ialah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap, termasuk juga berat bebannya sendiri, dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada struktur atap. Struktur ini juga termasuk dalam klasifikasi struktur framework atau truss. Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang selalu membentuk segitiga, dengan mempertimbangkan berat atap, serta bahan dan bentuk penutupnya. Maka konstruksi kuda-kuda satu sama lain akan berbeda. Tetapi, setiap susunan rangka batang harus merupakan suatu kesatuan bentuk yang kokoh agar nantinya mampu memikul beban yang bekerja tanpa mengalami perubahan. Kemudian, untuk materi yang pertama adalah mengenai ide dasar untuk mendapatkan bentuk dari konstruksi kuda-kuda. Nah, setelah pada tembok bangunan kita jadi, maka langkah selanjutnya adalah kita hendak membuat dari konstruksi atap itu sendiri. Namun bagaimana cara kita menentukan bentuk dari kuda-kudanya? Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang seperti pada penjelasan sebelumnya, di mana bentuk dari kaki kuda-kuda atau konstruksi kuda-kuda itu adalah berbentuk segitiga, maka di sini kita akan memasang bentuk kaki kuda-kuda semula yang berawal dari titik A dan titik B dan bertemu di titik P. Ini adalah titik pertemuannya. Namun, bentuk kaki kuda-kuda yang seperti ini bukanlah bentuk kaki kuda-kuda yang bagus atau ideal, karena bentuk dari kaki kuda-kuda ini bisa mengalami penurunan. Nah, penurunan ini akan menyebabkan pelenturan pada titik A maupun pada titik B. Hal ini dikarenakan tembok ini tidak kuat menahan gaya yang berasal dari kaki kuda-kuda ini, sehingga kaki kuda-kuda ini akan mengalami pelenturan menuju titik P aksen. Seperti ini bentuknya. Nah, jadi dia akan mengalami pelenturan karena tembok ini tidak kuat untuk menahan gaya yang ada pada kaki kuda-kuda ini. Jadi bagaimana cara kita mengatasi dari pelenturan ini? Maka selanjutnya kita memasang balok tarik. Balok tarik ini menghubungkan titik A dan titik B sehingga pergerakan dari kaki kuda-kuda ini bisa ditahan. Namun, apakah ini sudah bentuk ideal dari konstruksi kuda-kuda? Belum. Kenapa? Karena balok tarik ini sudah menahan gaya dari kaki kuda-kuda dan gayanya sendiri. Balok ini mengalami pelenturan, yang dimana yang awalnya dia berada pada posisi P, karena gaya yang dia tahan itu terlalu berat, dia akan melentur kepada titik P aksen. Nah, dia akan berbentuk cekung seperti ini, karena tidak kuat menahan gaya dari kaki kuda-kuda dan gayanya sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi pelenturan ini? Selanjutnya kita memasang yang namanya tiang kuda-kuda. Nah, tiang kuda-kuda ini akan menghubungkan balok tarik dengan kaki kuda-kuda.
untuk posisinya sendiri kita letakkan di tengah atau setengah bentangan dari bentangan L, yang dimana di sini bentangan L-nya contohnya saya buat adalah 9 meter. Jadi tiang kuda-kudanya ini diletakkan di tengah, mempertemukan titik P-nya dari kaki kuda-kuda A dan kaki kuda-kuda B. Namun apakah kita sudah mengatasi semua permasalahan dari bentuk konstruksi ini? Belum, karena pelenturan masih dialami oleh kaki kuda-kuda yang sudah menahan banyak gaya. Hal ini disebabkan karena semakin besar beban yang bekerja pada bentangan yang panjang, sehingga kaki kuda-kuda ini mengalami pelenturan. Nah, dengan adanya pelenturan ini, maka kaki kuda-kuda akan mengalami pelenturan ke dalam sehingga terlihat cekung. Nah, untuk mengalami kaki kuda-kuda yang melentur ini, selanjutnya kita pasang yang namanya balok sokong. Nah, balok sokong itu sendiri kita tempatkan pada setengah bentangan dari bentangan kaki kuda-kuda dan sekitar 10 cm pada tiang kuda-kuda. Nah, untuk bentuknya bisa terlihat seperti ini. Kita pasang pada kedua sisi, di sisi kanan atau sisi A dan sisi B. Jadi, pelenturan dari kaki kuda-kuda ini bisa kita cegah. Namun, apakah kita sudah mendapatkan bentuk ideal dari konstruksi kuda-kuda? Masih terbilang belum. Karena bentangan yang besar seperti ini rentan pada bentuk yang tidak kaku atau bisa dibilang lentur. Jadi untuk memperkuat dari hubungan-hubungan antara kaki kuda-kuda, balok sokong dan kaki kuda-kuda dan balok sokong ini, maka kita pasang balok gapit. Balok gapit ini berfungsi untuk memperkuat dari hubungan kaki kuda-kuda dan balok sokong ini. Maka dengan demikian kita sudah mendapatkan bentuk konstruksi kuda-kuda yang kokoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai bagian-bagian dari konstruksi kuda-kuda ini serta fungsinya. Jadi, untuk ide dasar mendapatkan konstruksi kuda-kuda, yang pertama kita memasang kaki kuda-kuda, kemudian kita memasang balok tarik, kemudian kita pasang kaki kuda-kuda, kemudian kita pasang lagi balok sokong, dan yang terakhir kita pasang balok gapit. Jadi demikianlah untuk materi dari ide dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai detail dari konstruksi kuda-kuda.